Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmiatin, jurusan Ekonomi Syariah semester 5, akan menjelaskan mengenai indikator pembangunan. Selamat menyaksikan. Di sini ada daftar isi. Yang pertama, perlunya indikator pembangunan, yang kedua, indikator moneter, dan yang ketiga, indikator non-moneter. Poin pertama, perlunya indikator pembangunan. Perlunya indikator pembangunan, suatu proses di mana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Meyer 1995. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan baik lewat regulasi atau reformasi. Indikator pembangunan adalah tolak ukur yang digunakan dalam mengukur performa suatu negara dalam pencapaian pembangunannya, serta perbandingan terhadap negara-negara lain. Pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Alexander 1994. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Portes 1976. Indikator keberhasilan pembangunan. Yang pertama, indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Penggunaan indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda untuk setiap negara. Di negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti listrik, masuk desa, layanan kesehatan, pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier. Dickson 2005. Menurut Dedi T. Dickson 2005, indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain: yang pertama, pendapatan per kapita, yang kedua, struktur ekonomi, yang ketiga, urbanisasi, yang keempat, angka tabungan, dan yang kelima, indeks kualitas hidup. Yang kedua, indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Peranan keberhasilan pembangunan kesehatan sangat menentukan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Karena dalam rangka menghadapi makin ketatnya persaingan pada era globalisasi, pendidik yang sehat akan menunjang keberhasilan program pendidikan dan juga akan mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah. Yang ketiga, indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan memiliki dua indikator, yaitu indikator perkembangan pembangunan pendidikan dapat ditunjukkan melalui akses penduduk usia sekolah terhadap lembaga pendidikan, kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak, dan indikator keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi murni, tingkat kelulusan siswa, dan angka buta huruf. Yang keempat, indikator keberhasilan pembangunan di bidang sosial dan budaya. Pembangunan sosial dapat didefinisikan sebagai strategi kolektif dan terencana guna meningkatkan kualitas hidup manusia melalui seperangkat kebijakan sosial yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan penanggulangan kemiskinan. Yang kelima,
Indikator keberhasilan pembangunan di bidang hukum. Untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, maka perlu dilakukan pembenahan hukum dan aparatur di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menetapkan kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur yang diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintah yang baik. Poin kedua, indikator moneter. Yang pertama, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara. Yang kedua, indikator kesejahteraan ekonomi bersih. Dikemukakan oleh William Nordhaus dan James Tobin 1972 menyempurnakan nilai-nilai GNP untuk memperoleh indikator ekonomi yang lebih baik dengan dua cara. Yang pertama, koreksi positif memperhatikan waktu senggang dan perekonomian sektor informal. Yang kedua, koreksi negatif, kerusakan lingkungan oleh kegiatan pembangunan. Poin ketiga, indikator non-moneter. Yang pertama, indikator sosial. Indikator ini mencakup tingkat harapan hidup, tingkat pendidikan, jumlah surat kabar, radio dan televisi. Yang kedua, indeks kualitas hidup atau IKH. Indikator ini mencakup tingkat harapan hidup, tingkat kematian, angka kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum